Sekarang alhamdulillah Hagia Sophia sudah masjid. Insyaallah macam Presiden kita Erdogan bilang depan ada Al-Aqsa. Jangan lupa doa untuk kita. Insyaallah kita ambil Masjid Al-Aqsa juga. Yang sudah hampir 1 abad, yang dimulai sejak masa Mustafa Kemal Atatürk kan ini sudah dirubah ke republik, menjadi sebuah negara sekuler. Dan dari tahun 1924 Turki Utsmani menjadi negara republik yang sekuler dan terus menerus hingga diubah sedikit demi sedikit oleh pemerintahan Erdogan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat serta salam kepada bimbingan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, kemarin adalah hari pertama sekali Hagia Sophia kembali menjadi masjid setelah 86 tahun menjadi museum masa kepemimpinan sekuler dari Mustafa Kemal Atatürk. Hari ini seluruh dunia berbangga hati dan bersenang hati, terutama dunia Islam, karena masjid yang dulunya ditaklukkan oleh Khalifah Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih, kembali dijadikan masjid. Alhamdulillah, di sebelah saya hari ini telah datang seorang, bagi saya beliau cukup paham tentang keadaan Turki karena beliau memang sangat fokus bagaimana kepemimpinan yang ada di Turki saat ini. Contoh kasus saja, hampir semua orang di kota Banda Aceh ini tahu kalau beliau menambalkan atau memberikan nama dua putra beliau, yaitu Erbakan dan Erdogan. Apakah punya dampak dari perkembangan Islam dunia dari Turki sampai ke Aceh? Malam ini kita akan diskusikan bersama beliau. Telah hadir Dr. Tengku Zulkhairi bersama saya, yang sehari-hari sebagai dosen di IAIN. Mungkin Pak Dokter bisa disapa dulu kawan-kawan bagaimana perkembangan di sana. Silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pertama sekali terima kasih kepada Bang Asrizal yang dalam kesibukannya beliau masih mau meluangkan waktu untuk diskusi. Sebenarnya kan diskusi ini ranahnya kami para akademisi ini, tapi ini ketika Dewan juga menaruh perhatian terhadap diskusi, ya tentu saya menyambut gembira sekali, menyambut dengan sangat positif sekali. Ya kenapa? Karena memang kita harus membudayakan diskusi, karena dari diskusi ini kita dapat menukar pendapat, kemudian juga dapat saling berbagi, saling menerima pandangan masing-masing. Ya banyak manfaat-manfaat yang lain, tapi hal yang lebih penting lagi juga bagi saya adalah diskusi malam ini sebagai sarana silaturahmi dan juga momentum untuk berbagi pandangan-pandangan ya. Jadi saya bukanlah pengamat dunia Islam, sama sekali bukan. Cuman kalau dibilang tadi fokus, ya memang saya bukan fokus pun, tapi memang suka membaca. Khususnya tentang Turki ini, karena memang ketika semakin banyak membaca, saya semakin tahu bahwa kita punya hubungan yang sangat mesra dengan Turki Utsmani di masa dahulu. Ya, di masa dahulu. Jadi banyak buku-buku sejarah yang menceritakan tentang perihal ini. Sehingga bagi saya berarti kita ini punya latar belakang yang sama antara Aceh dan Turki. Sehingga mau tidak mau ya kita harus melihat lebih dalam bagaimana masa lalu dan juga perkembangan-perkembangan mereka hari ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa Turki ini juga
Turki ini adalah sebuah negara yang mayoritas Muslim, dan di mana bagi kita umat Islam kita diajarkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Kalau orang Turki bilang bisbir ummati, itu saya itu aja tahu. Apa maknanya? Kita ini adalah umat yang satu. Jadi walaupun kita dipisahkan oleh jarak teritorial yang jauh dengan Turki, tapi hati kita sama. Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang lebih penting lagi setelah itu, yaitu coba kita lihat kemarin ketika pembukaan Hagia Sophia kembali jadi masjid, itu di dalam itu ditulis nama-nama para sahabat Nabi, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu ada semua ditulis di dalam Hagia Sophia. Ya kan, ini seperti akidah kita orang Aceh juga yang sangat menghormati para sahabat ini. Jadi banyak sekali kesamaan-kesamaan saya perhatikan. Jadi dari segi ini ya. Oke, mungkin silakan. Ya, Teguh, saya melihat begini ya. Saya melihat Turki sangat perhatian terhadap Aceh khususnya. Apalagi sama-sama kita ketahui 15 atau 16 tahun yang lalu kala Aceh ditimpa duka tsunami. Saya lihat Turki begitu menaruh simpatinya kepada Aceh. Bahkan belakangan banyak pejabat-pejabat Turki itu asal sudah ke Indonesia itu sampai ke Aceh. Apa yang mendorong itu menurut yang Teguh ketahui? Silakan. Jadi saya melihat bahwa orang Turki itu yang pertama dia paham sejarah masa lalu mereka. Mereka dulu pernah memiliki relasi dengan banyak sekali wilayah-wilayah di dunia Islam, termasuk salah satunya Aceh. Kerajaan. Ya, di masa Aceh ketika kita masih sebagai kerajaan Aceh Darussalam dahulu, kita punya hubungan yang sangat dekat, dan ini hubungan ini yang mereka pahami. Sehingga tentu atas dasar hubungan masa lalu ini mereka paham ini adalah kawan-kawan lama kita lah gitu kan. Ketika hari ini mereka sudah bangkit, ya mereka mencari kawan lama dulu yang mana gitu kan. Makanya ketika datang wakil Perdana Menteri Turki kemarin ke Aceh dan berceramah di Masjid Raya Baitur Rahman, apa yang dia katakan? Dia bilang sebuah aib bagi kami orang Turki kalau datang ke Indonesia tapi tidak mampir di Aceh. Sebuah aib bagi mereka. Jadi itu apa maknanya? Berarti bagi mereka Aceh ini ada sangat istimewa sekali. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka baca sejarah ya. Mereka baca sejarah, dan saya mendengar bahwa hari ini sudah banyak sekali dokumen-dokumen sejarah referensi-referensi sejarah baru yang ditulis. Kemarin ditulis oleh Dr. Mehmet Ozay, Kerajaan Aceh Darussalam, dalam bahasa Turki, yang tentu saja dengan ini membuat mereka semakin paham tentang Aceh. Dan hal lebih penting lagi adalah mereka paham bahwa ketika Turki Utsmani menjadi sebuah imperium Islam terbesar di dunia, dan pada saat itu Aceh adalah nomor 5. Jadi sejarah ini yang nggak mungkin dilupakan oleh mereka. Jadi sehingga ketika hari ini mereka sudah bangkit, tentu mereka juga akan teringat kepada Aceh ini. Kawan lama ya. Ya. Itu satu hal yang sangat membanggakan sebenarnya, walaupun kita sekarang sudah tergabung dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tapi sejarah tetaplah sebuah sejarah ya. Apa yang paling fundamental yang ditinggalkan Turki di Aceh? Karena kan di sini kan ada, kalau saya tidak salah ada apa, kitab atau apa gitu. Ya, jadi ada ulama keturunan Turki seperti Baba Daud yang menulis kitab Masailal Muhtadi li Ikhwanil Muhtadi. Makam beliau ada di Pelangahan. Ya kan? Masailal Muhtadi li Ikhwanil Muhtadi. Apa yang jika kita ditanya? Jika kita ditanya orang. Itu karangan dari ulama Aceh keturunan Turki. Ulama Aceh keturunan Turki. Jadi kan sejarah Aceh dan Turki udah lama. Berarti jadi, sempat ada terjadi perkawinan segala macam. Ya, udah pasti kan. Dulu banyak orang Turki kirim tentara ke sini. Ya pastilah menikah di sini kan. Tapi saya kurang tahu persis gimana sejarahnya dia di sini. Tapi yang pasti Syekh Babado itu keturunan Turki, dan ada ditulis dalam jurnal oleh Dr. Mehmet Ozay tentang beliau. Jadi dan kitab Masailal Muhtadi ini menjadi referensi pembelajaran Islam bagi para pemuda di Aceh, bahkan juga di seluruh dunia Melayu. Saya dengar Patani di Malaysia juga. Jadi kitab Masailal Muhtadi itu bukan kitab ahli bahasa. Maksudnya ditulis dalam bahasa Turki, dialihkan bukan? Langsung ditulis dalam bahasa Melayu. Dan ditulisnya di sini. Dan ditulisnya di Aceh. Di Aceh sini. Orang Turki yang tulis. Orang Turki, keturunan Turki ya. Keturunan Turki ya. Siapa-siapa saja penulis pada saat itu?
Karena Kalau- saya juga mengaji kitab itu. Iya, kalau penulis kitab-kitab Jawa kan banyak ya. Iya. Mulai dari pertama dulu di masa kerajaan Pasai, Iya. kemudian berlanjut di masa kerajaan Aceh Darussalam, ya dengan ulama-ulama besar seperti Syekh Hamzah Mansuri, Syekh Nuruddin Aranidi, Syekh Syakwala dan sebagainya, banyak sekali. banyak sekali. Nah, di antaranya ada ulama-ulama yang lain juga seperti Syekh Baba Daud ini, Baba Daud. Beliau makamnya ada di Pelanggahan. di Pelanggahan. Ya. Ada berapa ulama Turki yang Saya kalau jumlah saya kurang tahu persis. yang Tengku sudah ziarahi atau sudah Ya, saya kurang tahu persis kalau jumlahnya ya. Tapi yang pasti Syekh Baba Daud ini adalah keturunan Turki dan juga terdapat beberapa warisan sejarah lain yang menunjukkan bahwa kita dan Turki dulu punya hubungan yang sangat erat ya. sangat erat ya. Jadi kalau seandainya Turki dan Aceh misal kemarin bantuannya sampai Turki itu kan dia mau sendiri ya. Kalau bangun rumah itu kan dia satu komplek, dia komplek bantuan Turki misal begitu. Berarti karena mengingat saudaranya nih merasa gitu ya. Iya, kalau bantuan semasa tsunami mungkin juga samping sejarah masa lalu Aceh ini sebagai kawan lama, Iya. juga mungkin karena faktor tsunami ya, yang pada saat itu bukan Dunia. hanya Turki yang Iya. membantu tapi juga dunia ya. Dunia. Tapi harus diakui bahwa perhatian Turki ke Aceh itu sampai hari ini masih sangat kuat sekali. Tahun ini saya dengar dari Bang Husaini, Pak Husaini Ketua ACT itu, Turki membantu 400 lembu ke Aceh. Bantuan dalam rangka Bantuan ya kurban. 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 Bantuan dari negara Turki Dari melalui Turki, ACT. dari orang Turki. Jadi dari negara Itu ya? baru dari ACT saja kan? Dari ACT Ya, tentu yang dari- disalurkan melalui ACT ya. Iya, ACT ya mungkin dari sana dari lembaga-lembaga juga itu saya dengar dari Pak Husaini. Artinya mereka selalu teringat lah ke Aceh gitu kan. Kondisi Aceh ya. Apa yang Tengku sudah ke Turki, sudah Ada ke sekali. Istanbul. Mudah-mudahan bisa lagi. Ya. Apa kesan yang Tengku lihat pada saat Tengku ke sana waktu tempoh hari itu? Ya, saya pada waktu itu diundang dalam sebuah acara pameran buku, jurnal yang media-media yang ada di Turki. Ya, pertama ketika datang ke sana kita melihat seperti juga yang diceritakan oleh kawan-kawan yang sudah ke sana dan juga yang saat ini di sana, bahwa ada sebuah geliat kebangkitan Islam di sana. Jadi apa maknanya, bahwa hari ini orang-orang Turki itu dia sedang ingin kembali ke jati diri masa lalunya. Maka kalau ya ke Daulah Utsmaniyah setelah hampir satu abad di masa yang sudah hampir satu abad yang dimulai sejak masa Mustafa Kemal Atatürk kan ini sudah dirubah ke republik, ke menjadi sebuah negara sekuler. Ya. Dan dari tahun 1924 Turki Utsmani menjadi negara yang republik yang sekuler dan terus menerus hingga diubah sedikit demi sedikit oleh pemerintahan Erdogan kemarin. Ya. Ini Erdogan kan dia menyambung perjuangan tapi lebih terlihat nyata ya. Ya. Dari masa siapa nih? Masa Erbakan kah apa memang Erdogan? Sebenarnya upaya untuk mengembalikan Turki ke jalan Islam itu bahkan juga terus dilakukan sejak masa Mustafa Kemal Atatürk sendiri, seperti yang dilakukan oleh Syekh Badi'ul Zaman Said Nursi, seorang ulama sufi yang sangat luar biasa sekali di Turki, yang punya banyak sekali muridnya yang sampai hari ini muridnya tersebar di berbagai belahan dunia. Jadi terus menerus. Tapi masalahnya adalah pada saat Mustafa Kemal Atatürk dia telah membangun kekuasaan yang sangat kuat sekali. Dan juga ini dari referensi yang saya baca dan juga diskusi-diskusi yang saya dengar. Jadi dia membangun kekuatan militer yang sangat keras sekali, yang dia membuat kelompok-kelompok Islam di Turki, gerakan-gerakan Islam Turki ini tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berkutik. Dia mengubah azan ke dalam bahasa Turki, kemudian juga melarang pengajaran Al-Quran ya, belajar agama di sekolah-sekolah, dan juga banyak sekali ya, termasuk ya di nggak boleh pakai jilbab lagi. Karena kenapa, bagi Mustafa Kemal Atatürk pada saat itu, kalau orang Turki ingin maju seperti Barat, maka semuanya harus ikut Barat, termasuk pakaiannya. Termasuk pakaiannya. Jadi itu yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk dulu, dan pada saat yang bersamaan dia juga membungkam semua gerakan Islam. Namun berkat perjuangan para ulama-ulama seperti Syekh Badi'ul Zaman Nursi dulu, dia terus mendidik kader-kadernya, mendidik murid-muridnya untuk menyelamatkan Islam di sana. Nah, di antara yang berhasil dididik ya para tokoh-tokoh Islam hari ini di Turki. Berarti kalau Tengku menyampaikan kalau Erdogan dan Erbakan itu juga anak didik dari
Ya, anak didik ideologi ya. Ada ideologi. Anak didik ideologi. Saya tidak tahu apakah Erdogan pernah ngaji sama Nursi, mungkin mungkin tidak ya, tapi tentu dia seorang murid ideologis ya. Ideologis. Mungkin ya. seperti itu. Iya. Tengku, ini kan saya membaca tulisan Tengku kemarin di Serambi Indonesia yang menyatakan bahwasanya sama seperti yang disampaikan oleh Erdogan. Ini bukan yang terakhir. Erdogan coba mengambil Aqsa. Sejauh mana itu fenomena itu yang Tengku lihat? Ya, kemarin ketika Erdogan mengumumkan pengubahan Hagia Sophia kembali menjadi masjid, dia sempat mengatakan bahwa pembukaan Hagia Sophia ini menjadi masjid adalah jalan menuju pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, Erdogan sepertinya sedang menanamkan sebuah cita-cita besar dalam kepala kita setiap Muslim di dunia, bahwa ada tugas besar yang ada di pundak kita, bahwa kita punya kewajiban untuk membebaskan Al-Aqsa. Dan dengan dia mengatakan seperti itu, dia sedang ingin kita belajar bahwa Erdogan dengan perjuangan yang sangat panjang, berliku-liku, ya kan? Dia sebelum Erdogan ada masa dulu Adnan Menderes, ada Erbakan dan sebagainya yang sudah berupaya mengembalikan Islam di Turki, termasuk mungkin juga mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Tapi itu semuanya gagal, semuanya dikudeta oleh militer yang pada saat itu sangat kuat didukung oleh Barat. Nah, jadi di masa Erdogan inilah berhasil. Artinya ketika mengatakan seperti itu, Erdogan ingin mengatakan bahwa walaupun perjuangan mengubah Hagia Sophia ini kembali menjadi masjid di Turki adalah sebuah hal yang sangat sulit dan panjang sekali, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan seluruh tekad yang ada, berhasil. Berhasil dengan waktu yang sangat panjang sekali, 86 tahun, hampir satu abad. Artinya dia ingin mengatakan bahwa kita juga akan bisa membebaskan Masjidil Aqsa yang hari ini berada dalam pendudukan Israel. Jadi Tengku menyikapinya bahwasanya pesan yang disampaikan oleh Erdogan itu bukan pesan kepada Turki, bukan kepada warga Turki, tetapi pada seluruh Muslim dunia. Pada seluruh dunia tentu saja. Tapi kan kita kan bisa melihat bagaimana kondisinya sekarang kan. Uni Emirat Arab sendiri pun kan tidak solid dalam hal ini. Apa tanggapan Tengku terkait ini? Ya, sebenarnya ada beberapa negara Arab yang dia punya sikap antipati terhadap Erdogan, terhadap Turki. Khususnya Turki di masa Erdogan, bukan Turki di masa rezim sekuler dulu. Rezim sekarang. Ya. Jadi termasuk Arab Saudi sedikit dia dengan yang anaknya sekarang itu bin Salman. Dia tidak suka karena punya kepentingan sendiri ya. Nah, jadi kenapa tidak suka? Yang pertama, karena memang antara mereka Uni Emirat Arab dan juga Saudi di bawah bin Salman ya, bukan Saudi seluruhnya ya. Kita mencintai Saudi, tapi cuman kita harus kritis juga terhadap bin Salman ini. Jadi mereka punya kepentingan-kepentingan yang bentrok dengan kepentingan Turki di sejumlah kawasan di Timur Tengah, seperti di Libya ya. Libya, Uni Emirat Arab mendukung pemberontak dan Saudi dan juga beberapa kekuasaan Arab yang lain. Nah, juga di Suriah dan sebagainya. Baik, Pak Hussein, silakan. Alhamdulillah teman-teman, ini telah datang narasumber tetap kita, Bang Hussein. Adik bisa ambil untuk 3 di sini, Hussein. Mungkin bisa di set kamera sebentar. Kemari Hussein duduk di sini. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Nampak tiga-tiganya? Nampak ya? Hussein, tadi sebelum Hussein datang kami sudah bincang-bincang bersama Tengku Zulkhairi. Beliau adalah pencinta Erdogan di sini. Hussein, apa ada terhubung dengan keluarga yang di Turki terkait sholat Jumat pertama di Hagia? Bagaimana suasana yang Hussein dapatkan dari sana? Sholat di sana sekarang saya sudah ngomong sama keluarga, sama kawan-kawan juga. Ya. Untuk itulah hari itu kita belum tidur. Ya. Kan di sini jam 8, jam 4, di sana jam 12 siang. Di sini kira-kira jam 4:30 mulai sholat. 4:30 hampir mau jam 5. Kita ngomong, saya ambil order di sana, saya sudah telepon online. Ya, itu kita sudah lihat. Semua senang kali. Semua senang. Mungkin kamu sudah di Google juga, di YouTube juga sudah lihat. Berapa ribu orang salat yang hanya di dalam masjid 500 orang.
Dalam Hanya masjid. di dalam masjid. Masjid. Di luar kira-kira hampir saya pikir 5.000 ada. 5.000 ya? Lebih dari 5.000 saya Lebih pikir ada. 5.000 ya. Oke. Jadi keluarga Husein ada yang sholat ke Agia? Di abang saya Abang, mau ya? pergi tapi nggak tahu, nggak ada kabarin. Hmm. Abang saya mau pergi bilang tapi nggak ada kabarin. Tapi kawan-kawan saya sudah pergi. Sudah pergi ya? Ya karena kota kita hampir 7 jam ya. Memang jaraknya cukup Nah, jauh ya. Kalau iya. boleh tahu apa nama kota Husein asal? Di Denizli. 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 Ya. Denizli 7 jam dengan Istanbul ya. Iya, hampir Oke 7 Husein, terima kasih. Yuk, Ini sama-sama. kawan-kawan ini juga kita sambil menyimak, ini pecinta Erdogan juga. Alhamdulillah. Oke, kita kembali ke Tengku Zulkhairi lagi. Tengku, tadi kita sudah panjang lebar menguak sekilas lah bagaimana jejak-jejak Turki yang ada di Aceh, misalnya gitu ya. Nah, kalau dengan kondisi sekarang, ini kan judul kita dampak dari kebangkitan Islam di Turki terhadap dunia, terutama khusus kita Aceh. Apa Tengku bisa optimis dengan ini, dengan keadaan ini? Pegang. Silakan. Ya, yang pertama sekali tentu Turki dia sebuah negara filantropis, sebuah negara yang peduli kepada muslim yang lain. Yang hari ini kita lihat ketika dunia dilanda oleh COVID-19, Turki dia pada saat yang bersama dia bisa memanfaatkan kesulitan ini untuk menjulurkan tangannya membantu banyak sekali negara-negara. Dia membantu negara-negara Eropa, membantu negara-negara di Afrika, bahkan juga termasuk ke Indonesia. Saya dengar kemarin juga ada ini ya. Jadi kalau nggak salah saya sampai 80 negara dibantu. Artinya bahwa kalau Turki kuat, maka ini pasti akan memberikan pengaruh kepada dunia Islam. Yang pasti dia akan membantu. Hari ini dia hari ini Turki itu dia bukan negara super power, tapi dia negara middle power. Negara di tengah-tengah, dia tidak kuat sekali, tidak bawah di tengah-tengah. Tapi walaupun posisi dia sebagai middle power, buktinya dia membantu umat Islam di Azerbaijan kemarin ketika diserang oleh Armenia, membantu umat Islam di Libya yang diserang sama Rusia, Perancis dan kawan-kawannya, membantu umat Islam di Palestina. Artinya bahwa kebangkitan Islam di Turki pasti memberi pengaruh terhadap dunia Islam. Dan Aceh salah satu bagian pada dunia Islam. Kita lihat hari ini bagaimana bisa ada 400 lembu kurban dari Turki bisa datang ke Aceh. Itu artinya bahwa ketika mereka kuat, termasuk dalam bidang ekonomi, mereka akan membantu kita. Maksud dengan mengirim kurban ini. Padahal ini di tengah pandemi COVID Padahal yang melanda. Apalagi kalau lebih kuat lagi. Seandainya tidak COVID, kita mungkin angkanya juga kita bisa bayangkan ya. Bisa bayangkan. Dan saya dengar juga beasiswa termasuk ke Aceh ini, mereka juga memberi beasiswa untuk anak-anak Aceh. Anak Aceh. Nah, kalau mereka lebih kuat lagi mungkin lebih banyak lagi. Tapi kalau mereka lemah itu nggak mungkin ada. Oke. Ya, kita sapa dulu kawan-kawan yang ada. Terima kasih telah bergabung sama kami. Di sini ada Rafli Kandi. Ini apa akun resmi Bang Rafli. Terima kasih Bang. Semoga ini akun resmi Bang Rafli. Juga ada Bang Jafar Insyarbe dari Malaysia. Terima kasih telah menyaksikan kami. Ada Tengku Rida, ditunggu bergabungnya. Ada Muledi, Adi Oya, Safrida, ada Syekh Ghazali. Selamat datang Tengku Zulkhairi. Ini ahli bait. Ya Syekh, alhamdulillah. Ini ada Ibu Dr. Ida Sofia, Bang Yani, ada Safrina, ya banyak alhamdulillah. Kami melaporkan ini diskusi dan bincang-bincang ini langsung dari Studi Alam Kasga Record. Husein, tadi saya sudah tanyakan pendapat dari Tengku Zulkhairi, bahwasanya beliau sangat yakin kalau Turki juga mampu menyemangati dunia untuk merebut Aqsa kembali. Tetapi saya melihat begini, ini Turki sendiri, sementara negara-negara Islam lain, ini kan seperti Uni Emirat Arab kan belum bersatu. Bagaimana Qatar berjalan sendiri misalnya. Bagaimana Husein melihat ini? Apa ini bisa menjadi sebuah kemungkinan apa yang bisa kita ambil Aqsa kembali dari Israel misal begitu? Di tengah negara Arab yang tidak bersatu. Ambil kita buat satu maksudnya kan. Ini Pak, sekarang macam itu. Sekarang di Libya, sekarang Turki sama Libya satu proyek ada dari gas, dari laut. Sekarang kerjaan ada. Yunani sekarang marah sekali. Ini dekat perang ada mungkin. Ya insyaallah ada, tapi jika ada satu di tim aja cukup untuk Yunani.
Satu tim aja cukup untuk Yunani. Habis itu dari sana Libya mau masuk Turki. Waktu Osmani Pak di negeri Islam semuanya satu, gak ada pisah-pisah. Iya. Gak ada pisah-pisah. Turki sekarang alhamdulillah sudah mulai mau buat macam Osmani. Mau buat macam Osmani, mau buat satu lagi. Gak ada pisah-pisah lagi. Mempersatukan dunia Islam. Iya. Mempersatukan dunia Islam. Iya. Itu semangat besarnya. Sekarang di Suriah Iya. biasa kita gak bisa masuk Suriah. Iya. Bantuan juga susah. Iya. Karena NATO gak ada izinkan, dari Eropa gak ada izinkan, Iya. dari Israel buat dari Eropa, nomor-nomor gak bisa masuk, tapi Amerika buat dari sana, Iya. militernya taruh, semuanya taruh, iya. tapi kami gak bisa masuk. Tapi sekarang kan alhamdulillah negara kita pesawatnya, senjatanya semuanya sudah buat sendiri. Sudah buat sendiri. Dari Suriah, dari Iran, perlu bantu, ada kabarin. Sekarang kita teruskan hampir masuk dari apa namanya, depan pintu kita, depan pintu negara kita, datang di sana. Kita pelan-pelan berapa kotanya sudah bersih dari Suriah, sudah bersih. Militer kita di sana, orang Suriah hampir 1 juta, 1,5 juta orang sekarang dalam negeri kita. Fungsi. 1.500.000 warga Suriah ada di Dalam negeri Turki. kita. Iya. Iya. Siapa kasih makan itu? 3 juta. Kita? Masyarakat kah, negara kah? Iya, negara. Negara Turki kasih Negara makan kasih. 1.500.000 orang. Bukan hanya makanan. Iya. Kesehatan di rumah sakit gratis. Gratis. Anak-anak belajarnya gratis, Gratis. gak ada bayaran. Iya. Untuk rumahnya, jika orang tua jika gak bisa kerja, Iya. kasih makanannya di rumah semuanya gratis. Di Turki ada salju. Iya. Waktu salju untuk di rumah ada arang. Ada arang. Kita kasih arang gratis. Iya. Kayunya kita kasih gratis. Di rumahnya jika gak ada, sekarang di Turki ada namanya Toki. Namanya buat komplek-komplek. Dari sana kita kasih rumah-rumah. Iya. Semuanya kita bantu. Untuk para pengungsi ini tadi ya? Iya. Kita gak bilang kamu harus bayar atau jika perang selesai kamu wajib pulang. Sekarang kan hampir contoh 5 kota sudah bersih. Ini 5 kota orangnya kita tanya mau pulang atau enggak. Jika gak mau pulang gak apa-apa, tinggal terus. Tinggal terus di Iya, hanya masalah. Tapi saya dengar jumlahnya 3,5 juta pengungsi Suriah di total Turki. Ya. semua ya. Ya, waktu kan 1,5 tahun saya sudah di sini. Waktu itu 1,5 tahun masih ada masuk. Masih ada masuk Masih terus. ada. Masuk ya, sama Masih pengungsi ada. di sana. Iya. Iya. Sekarang kan macam itu. Sekarang Suriah hampir alhamdulillah setengahnya sudah bersih. Sudah. Ada di sana masih Itu teroris. bersih dari ISIS, dari Bukan hanya dari ISIS, Pak. dari Namanya orang bilang kita Kurdi. Kurdi. Tapi bukan Kurdi itu asli. Iya. Saya asal Kurdi, Pak. Oh, Kurdi. Saya asal Kurdi. Gak ada asalnya macam itu. Kurdi Turki perang gak ada asalnya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Berarti pada Ini dasarnya project, Pak. project. Ini project. Proyek Iya. barat ya. Kenapa? Ini Indonesia, kan? Aceh sekarang beda, dari Jawa beda, dari Surabaya beda. Jika satu kuat, Kuat. kan? Iya. Jika pisah, gak ada kuat. Nggak ada, lemah. Orang mau buat pisah. Iya, iya. Untuk pisah harus buat apa? Harus buat di dalam negeri perang. Iya. Karena Turki negerinya, Pak, di luar perannya gak bisa. Nggak bisa ya. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Bukan militernya kuat ini aja. Bukan itu aja. Kan kita duduk. Kita orang Turki di rumah. Waktu perang, Pak, kita juga langsung perang. Langsung Gak ada kabar. Perempuan, ibu-ibu kita Perang. langsung perang. Perang. Kalau datang musuh langsung perang ya. Lihat, Iya. 1915 macam mana, 17 macam mana, 20 macam mana. Lihat aja. Laki-laki ada kan sehid. Di belakang siapa pergi untuk perang. Lihat aja. Iya. Namanya Çarşaflı Şerif. Bahasa Turki namanya itu. Ada ibu. Laki-laki kan ada hampir 5 laki-laki. Mau perang, takut. Mau balik. Iya. Itu perempuan, ibu, balik di rumah. Lihat itu orangnya mau balik. Waktu 1919. Waktu dari itu mau pulang. Ibu pertama masuk di rumah sendiri ambil senjata. Ambil senjata. Ambil senjata sama bajunya. Iya. Sama baju, banyak baju ambil. Ini orang laki-laki mau pulang. Baju-bajunya taruh di depan laki-laki. Jika mau pulang, jangan lupa kamu gak laki-laki lagi. Iya, Pakai itu bajunya, Pakai pulang ambil terus. senjata,
Senjata dia kasih sama saya. Ya. Gak cukup satu, saya bisa perang sendiri. The spirit of war, Perempuan ya. kita, ibu-ibu kita macam itu, Pak. Ya. Kan buat roti. Ya. Waktu duduk, macam waktu perang di dunia. Waktu buat roti ya, roti buat. Buat ya. Buat makanan. Tapi macam perang. Macam perang. Selalu sudah siap untuk perang. Untuk itu Eropa lain-lain negeri gak bisa keluar waktu perang gak hancur Turki. Nggak mampu. Tidak Gak- mampu. Untuk itu di dalam negeri mau buat hancur. Ya. Buat apa? Taruh di ateisme. Ya. Kan pertama jika Islamnya hancur, cepat kali bisa orang hancur. Karena pikiran hancur. Sionis masuk. Masuk. Orang kasih pikirannya hancur, Iya. nanti negaranya hancur. Dia Sekarang rusak macam- pikiran dulu ya. Rusak Ya. pikiran dulu. Oke, kita sekarang ke Bung Zulkhairi lagi. Bung Zulkhairi masih terhubung bina-binaan. Masih terhubung dengan rekan-rekan yang ada di Turki saat ini? Ada beberapa teman, yang pertama mahasiswa Aceh di Turki dan juga saya mengenal beberapa orang Turki sendiri di sana ya. Iya. Ya, Masih sering komunikasi? ya komunikasi selalu. Kapan terakhir? Dengan mahasiswa Aceh di Turki Oh, ada mahasiswa kita masih banyak di sana? ada, tapi saya kurang Jumlah- tahu jumlahnya. jumlahnya, Tapi yang pasti ya kita ada satu grup dengan mereka yang mereka juga selalu sampaikan informasi-informasi yang berkembang di Turki. Turki ya. Ini ada pertanyaan dari Mulyadi, kira-kira langkah apa yang bisa diikuti oleh Aceh pasca Masjid Hagia Sophia paling kurang dari individu muslim di Aceh? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Paling nggak masih pribadi-pribadi kita lah ya. Ya, yang pertama bagi kita orang Aceh, kita harus mendukung kebijakan Turki memfungsikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid. Kenapa? Karena memang pada saat ini dunia itu protes kepada kebijakan Turki. Kita lihat Yunani dia paling keras protes karena menganggap Hagia Sophia ini sebagai punya mereka, warisan sejarah mereka. Mereka nggak tahu bahwa itu udah lama sekali ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih, kan gitu ya, udah berabad-abad lamanya. Ngapain lagi yang nggak punya mereka? Kalau udah menang perang kok Turki Utsmani ini kan. Jadi bagi kita orang Aceh, yang pertama kita harus tunjukkan dukungan bahwa kita berada di pihak Turki yang dalam hal ini sedang berjuang menghadapi serangan para negara-negara Barat yang tidak menghendaki Hagia Sophia ini menjadi masjid. Ada Amerika, kemudian juga Yunani, negara-negara Eropa yang lain itu banyak sekali yang dia tidak setuju. Jadi kan agak lucu kalau kita orang Aceh sebagai Muslim juga ikut juga tidak mendukung, kan lucu. Nah, berarti kita harus tunjukkan dukungan lah. Perkuat keyakinan mereka bahwa mereka itu sudah di jalan yang betul. Kira-kira seperti itu. Artinya langkah yang diambil pemerintah Turki hari ini tepat. Tepat sekali. Tepat sekali gitu ya. Berarti jangan melecehkan inilah sebagai kita orang muslim. Ya kan kita sebagai orang muslim, bagaimana kita mau melecehkan? Dari Hagia Sophia ini nanti akan berkumandang suara azan, ngaji, pelaksanaan ibadah yang lain. Orang-orang masuk ke Hagia Sophia juga nggak perlu beli tiket lagi. Saya datang sana tahun 2015, saya nggak bisa masuk. Karena tiketnya mahal sekali. Kebetulan saya nggak cukup uang pada saat itu, nggak bisa masuk. Berapa sekali masuk? Saya kurang. Berapa Ustaz biaya masuk ke Hagia Sophia? Jika orang Turki 75 lira. 75 lira. Itu kira-kira Pak 200. 200. Orang Turki. Orang Turki bukan turis. Foreign? Di ini hampir 110. Yang itu kira-kira 350 ribu. untuk Untuk biaya masuk luar saja negeri ya. orangnya. Luar negeri ya. Ya, jika gak ada KTP Ini kalau jadi masjid bayar nggak ya? Nah inilah. Nggak bayar lagi. Tinggal untung saja. Berarti 24 siapa yang datang 24 jam buka karena dia sudah di Tiketnya wudhu. Wudu. Iya, tiket ada. Wudu saja. Bukan itu aja. Iya. Harus waktu masuk pertama wudu, Iya. habis itu 2 rakaat sholat. Ya. Itu dia. Itu tiketnya sekarang. Bayar masjid. Bayar Salat masjid. tahiyat masjid. Tahiyat Iya. masjid ya. Itu wajib. Memuliakan masjid. Ya. Ada keinginan untuk kembali lagi ke Turki, Tengku Zulkhairi? Ya tentu saja kita rindu untuk mengunjungi muslim-muslim di seluruh dunia, termasuk salah satunya Turki. Apalagi dengan sejarah masa lalu dan juga kebangkitan mereka hari ini, tentu kita ingin lihat langsung. Mudah-mudahan kita bisa belajar semangat mereka untuk kita bawa ke sini, Pak Srizal. Apa semangat yang bisa menurut Tengku Zulkhairi yang bisa ditanamkan juga kepada pemuda-pemuda atau masyarakat kita? Yang pertama, mereka punya keinginan tahriri, pembebasan. Jadi mereka ingin bebas dari belenggu Barat. Itu semangat yang paling kuat yang dimiliki oleh orang Turki, betul nggak? Ya, nah kan saya nggak bohong. Ya.
Jadi semangat yang paling kuat yang dimiliki oleh Erdogan dan juga orang Turki yang lain adalah mereka harus bebas dari hegemoni Barat yang hari ini mencengkeram dunia. Nah kalau kita lihat Turki hari ini dia sedikit demi sedikit dia udah berhasil, dia udah mandiri, melepaskan diri dari ya, ketergantungan dunia Barat. ketergantungan. Pendidikan mereka hari ini sudah maju. Mandiri, Kemudian militer mereka senjata-senjata sudah bisa diproduksi dalam negeri. Dengan senjata-senjata kayak kemarin tuh drone Bayraktar itu kan produksi dalam negeri dan juga banyak yang lain. Jadi kalau kita ingin dihargai oleh dunia, ya kita harus mandiri, jangan bergantung pada mereka. Misalnya kita mau berperang dulu dengan Belanda, tapi minta senjata sama mereka. Tak boleh kok memperang mungkin. Mana mungkin? Menanti jenuh kalau sekarang kita mau dihargai oleh dunia, ingin kuat kembali ya kita harus mandiri, jangan terlalu mengandalkan mereka. Itu semangat yang Tengku lihat dari mereka itu ya. Salah satunya. Ya. Kemudian yang kedua, mereka sangat mencintai sejarah masa lalunya. Dan sebenarnya sejarah masa lalu mereka juga sama dengan sejarah masa lalu kita. Aceh. Ya, dulu kita kan juga pernah berjaya. Nah, mereka juga seperti itu. Pada masa Sultan Hamid ya kalau saya nggak salah kita ya. Ya, banyak banyak sultan Turki yang dia sangat kuat sekali. Sultan Selim, Sulaiman Al-Kanuni, Sultan Murad, Sultan Al-Fatih yang paling terkenal. Dan yang terakhir itu Sultan Abdul Hamid yang bilang tadi. Sultan Abdul Hamid, ini salah satu yang paling kuat. Karena yang ada film-film pendeknya itu kan itu sering dibuat tentang penaklukan Malaka waktu itu yang diminta tolong ke Turki terlambat ya. Oh, yang itu Sultan Sulaiman Al-Kanuni waktu pertama dikirim surat. Tapi kemudian beliau meninggal dibalas oleh anaknya Sultan Selim. Sultan Selim ya. Waduh, ini Husin ya. Ini orang Aceh tapi paham Turki. Baca buku. Tapi Husin orang Turki yang harus paham Aceh. Ya. Kamu sudah pasti tahu, alhamdulillah. Ya. Teguh tadi ya Teguh lihat Teguh sudah sampaikan ke saya tadi bahwasanya ada semangat lepas dari ya. Ini pakai ada oke. Ada oke. Teguh tadi menyampaikan ada semangat Turki lepas dari cengkeraman Barat, bukan malah seperti kita yang lebih dominan mengikuti gaya-gaya Barat. Mereka malah ingin lepas, ya kan? Kalau masalah senjata segala macam itu urusan negara lah. Kita akan di 5 provinsi. Menurut Tengku masih bisa kita lakukan di sini? Pertama sebenarnya sangat bisa. Pertama karena Aceh kan dari segi ini dia sebuah provinsi yang diberikan otonomi. Setidaknya kita bisa memanfaatkan apa yang bisa. Ada kaidah fikih yang berbunyi malayudraku kulu la dutraku kulu. Kalau kita nggak bisa mengambil semuanya, kalau kita nggak bisa memperbaiki semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Artinya apa yang bisa ya kita harus manfaatkan. Misalnya sekarang bidang agama, pendidikan, apalagi satu lagi yang diberikan kita keistimewaan kebudayaan adat istiadat. Jadi kalau kita perkuat ini juga sebuah energi yang sangat besar sekali kalau kita bisa memaksimalkan ini. Ya, pendidikan misalnya. Kalau kita betul-betul sukses di bidang pendidikan ini ya tentu saja kita akan menjadi sangat-sangat hebat sekali. Hebat sekali ya. Kalau kita melihat orang Turki ya mungkin bisa kita belajar ya. Kerjasama apa saja yang Tengku Zulkhairi pernah tahu sekarang bukan di masa dulu, dari masa dulu dan sampai sekarang yang masih ada antara hubungan Aceh dengan Turki? Kalau sekarang saya kurang tahu sih, kurang ikuti, cuma kemarin di masa Pak Irwandi ada ya beberapa penjajakan dengan Turki. Cuma nggak tahu saya ada beberapa mungkin sektor energi, pariwisata, macam-macam lah ya. Di masa Bu Liza juga ada diupayakan mau dijadikan Banda Aceh sebagai sister city-nya Istanbul ya. Walaupun kemudian ditunjuk ke salah satu kota yang lain bukan kota Istanbul. Tapi saya kurang tahu gimana progresnya dan berharap mudah-mudahan kalau dibaca oleh Pak Nova ya mudah-mudahan beliau bisa menampung aspirasi orang Aceh yang berharap ya mudah-mudahan ada kerjasama lebih erat dengan Turki. Ya khususnya misalnya bidang pendidikan, pariwisata ya kan, bidang sejarah macam-macam lah, ekonomi dan sebagainya. Husin, ini kita kembali ke Husin lagi nih. Sekarang kan produk-produk massal itu seperti sajadah atau barang-barang yang biasa dipakai orang itu kan kalau dulu kan Cina. Iya benar. Nah, pada saat saya umrah beberapa tahun yang lalu, itu saya sudah melihat terlalu banyak sajadah buatan Turki. Dan harganya sudah imbang-imbang murah sama Cina. Apa yang membuat harga-harga barang di Turki itu murah, Husin? Ben konveksi tekstil barangnya di Turki banyak kali murah. Kenapa? Kita buat sendiri semuanya. Kita buat sendiri untuk kita dalam negeri banyak murah. Banyak luar negeri mau beli dari kita. Karena barang kita alhamdulillah kualitasnya bagus. Harganya cocok.
Bukan hanya itu juga. Dan apa namanya, sayur-sayur ada kita jual luar negeri. Habis itu banyak mesin-mesin ada kita buat. Banyak teknologi alhamdulillah sudah mulai naik di Turki. Banyak kali kita jual. Dan kualitasnya naik sekali. Dan banyak besar sekali. Artinya kalau kita mau uji kualitas produk Turki dengan produk Cina, Yusen lebih yakin Turki lebih bagus. Saya yakin tidak 2 hari nanti rusak. Saya yakin. Turki dan Cina. Turki dengan Cina ya. Ya, saya yakin. Ya. Jika produk Turki saya yakin 2 hari nanti tidak rusak. Tapi, Apa produk Turki yang Husin sudah temukan ada beredar di Indonesia? Ini kan Indonesia sekarang kan sedang digempur sedang diserang dengan produk-produk asing nih, ya kan, terutama dari Cina. Apa produk Turki yang sedang ada di Indonesia gak sekarang? ada. Belum ada. Gak ada. Ini tambal itu apa yang lantai apa namanya itu? Karpet. Karpet. Apa? Bukan Ambal. produk. Oh ini bukan dari mesin-mesin. Bukan. Oh, Barang-barang sekarang di yang- sini ada sajadah orang jual. Ya. Karpet ada macam Papa bilang. Habis itu saja di apa hijab. Hijab ada, aksesoris. Aksesoris. Ya. Habis itu apa ada saya sudah pernah lihat minyak zaitun, Ya, zaitun ya. minyak zaitun, teh Ya. dan kopi Turki. Kopi Turki. Beda sama kopi Aceh. Beda. Ya. Oke, Tengku, ini studio alam kita, studio Misbar nih seperti sudah gerimis dan kita sudah mau bubar. Mungkin bisa dikasih closing statement Tengku nih kepada para pendengar yang sedang di rumah. Ya, yang pertama sekali hari ini kita melihat sebuah fenomena kebangkitan Islam di Turki. Harus kita akui bahwa ini adalah kebangkitan Islam ya. Dan oleh sebab itu kita harus belajar dari kebangkitan ini. Kalau Turki sudah bangkit, kita juga seharusnya bangkit. Harus ikut. Karena dulu waktu berjaya kita sama-sama aja ya. Turki nomor 1, Aceh nomor 5. Nah sekarang Turki sudah maju, ya kita harus maju juga. Jangan sampai ketinggalan. Turki udah maju, kita masih belum maju. Iya, oke. Ya gitu aja mungkin. Itu berikutnya ya. Oke. Mungkin Ustaz ada yang mau disampaikan apa semangatnya setelah sholat Hagia kemarin, Hagia Sophia, Maksudnya? closing statement. Oh, closing statement. Ya, saya hanya mau bilang itu. Sekarang alhamdulillah Hagia Sophia sudah masjid. Insyaallah macam Presiden kita Erdogan bilang, depan ada Al-Aqsa. Jangan lupa doa untuk kita. Insyaallah kita ambil Masjid Al-Aqsa juga. Dan jangan lupa di sini orangnya harus ikut syariah sama Islam untuk kita naik. Harus ikut saya. Harus ikut.